Berapa banyak yang bersuka cita hari ini? Boleh lambaikan tangan saudara. Berapa banyak yang siap diberkati dengan firman Tuhan? Mari kita kasih tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Nah, saudaraku, hari ini kita akan belajar. Saya akan bagikan satu pesan firman Tuhan yang judulnya adalah Faith for Dominion atau iman untuk berkuasa. Iman untuk mengambil alih tanah perjanjian. Iman untuk mengalami semua janji Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita buka Alkitab. Kita baca bersama di dalam Yosua pasalnya yang pertama. Ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Ditulis begini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Jadi diulang lagi nih, kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Doa saya ini yang Anda alami 2020, sepanjang tahun ini perjalananmu berhasil, engkau beruntung, tahun ini jadi tahun kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara. Ayo kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, apa? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudaraku, ini pesan firman Tuhan buat kita semua, khususnya dalam situasi seperti sekarang ini, kuatkan dan teguhkan hatimu. Oke, ya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Sekali lagi, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ini penting, karena banyak orang yang hari-hari ini hatinya sedang goyang nih. Banyak orang yang hari-hari ini sedang gelisah ini. Penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran. Kenapa? Karena banyak kabar-kabar yang menggelisahkan. Ya, kabar-kabar sakit penyakit. Kabar-kabar resesi ekonomi. Ya, dan secara khusus di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, kabar-kabar virus corona. Oke, berapa banyak orang yang tegang, berapa banyak orang yang takut, berapa banyak orang yang khawatir. Hari ini saya mau sampaikan pesan Tuhan buat kita semua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Amin. Yang sempat tawar hati, yang sempat kecut hati, kuatkan dan teguhkan hatimu. Coba Anda renungkan baik-baik. Tadi kita baca, ada 4 ayat saja yang kita baca tadi. Tapi di 4 ayat itu, Tuhan mengulangi sampai 3 kali perkataan satu pesan kepada Yosua sebelum masuk ke tanah perjanjian, sebelum berperang dan mengambil alih tanah perjanjian, yaitu kuatkan dan teguhkan hatimu. Kenapa? Karena untuk bisa mengambil alih tanah perjanjian butuh hati yang kuat. Butuh hati yang teguh. Untuk bisa mengambil alih tanah perjanjian butuh iman yang kuat. Butuh iman yang teguh. Siapa di sini yang mau tanah perjanjian? Itu artinya janji Tuhan. Anda alami dalam hidup saudara. Boleh lambaikan tangan saudara. Saya mau ngomong butuh iman.
Ya, ketakutan tidak membawa penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita, kekhawatiran tidak akan membawa kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita, tapi iman itu yang akan membawa janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Amin. Mau mengalami kesembuhan perjanjian itu? Mau menerima kesembuhan perjanjian itu? Butuh iman. Mau mengalami kemenangan perjanjian? Butuh iman. Mau mengalami mujizat perjanjian? Butuh iman. Kalau saudara mau mengalami setiap janji Tuhan dalam hidup saudara, butuh iman. Iman. Tuhan tahu bahwa Yosua untuk masuk ke tanah perjanjian pasti menghadapi tantangan. Enggak semuanya lancar begitu aja. Pasti ada perlawanan, pasti ada serangan. Benar apa tidak? Sepanjang perjalanan mereka untuk menguasai tanah perjanjian yang ada terjadi peperangan, ada serangan, ada teror, ada macam-macam. Butuh iman. Karena kalau orang mau masuk ke tanah perjanjian, gak siap dengan iman, begitu ada tantangan langsung kita keder, langsung kita goyah, kita akan kehilangan tanah perjanjian. Jadi kalau saudara mau setiap janji Tuhan dalam hidup saudara tergenapi, butuh iman. Jadi hari ini sementara Anda dengarkan khotbah ini, kuatkan hati saudara. Teguhkan hati saudara. Bangkit dalam iman. Karena iman yang akan menentukan Anda menang apa kalah. Iman yang akan menentukan saudara sembuh apa tidak. Iman yang akan menentukan mujizat terjadi apa tidak. Bangsa Israel di bawah pimpinan Musa itu juga dapat janji Tuhan yang sama, penyertaan yang sama, pengurapan yang sama, mandat yang sama untuk masuk ke tanah perjanjian. Tapi sayangnya mereka tidak punya iman. Itu sebabnya mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Tapi bangsa Israel di bawah pimpinan Yosua dengan urapan yang sama, dengan penyertaan yang sama, dengan mandat yang sama. Mereka percaya. Di awal Tuhan sudah ngomong terus, kuatkan hatimu, teguhkan hatimu. Apapun yang terjadi, kuatkan hatimu, teguhkan hatimu. Karena imannya kokoh, imannya kuat. Dengan iman itu mereka mengambil alih tanah perjanjian. Ada orang-orang di tempat ini yang hari ini imannya dibangkitkan dan dengan iman itu kesembuhan jadi milik saudara, mujizat jadi milik saudara, keajaiban jadi milik saudara dan jawaban doa Anda bawa pulang hari ini. Katakan amin, kita kasih tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Dengan iman itu jiwa-jiwa perjanjian jadi milik saudara. Maksudnya jiwa-jiwa perjanjian itu gimana? Keluarga saudara, teman-teman saudara. Alkitab ngomong begini, satu orang diselamatkan, seisi keluarganya diselamatkan. Artinya orang tua saudara, adik saudara, anak saudara, sepupu saudara yang saat ini belum terima Yesus, klaim itu. Satu orang diselamatkan, seisi keluarga diselamatkan. Berarti keluarga saudara itu jiwa-jiwa perjanjian yang pasti diselamatkan. Teman-teman saudara juga mau diselamatkan. Bahkan sebanyak mungkin orang harus diselamatkan melalui hidup kita. Tapi itu terjadi by faith. Kalau kita percaya, Yesus ngomong terjadilah seturut imanmu. Apa iman saudara? Ya saya berdoa iman saudara, darah Yesus lebih kuat dari virus corona. Karena kebanyakan orang tegang ini, seolah-olah ya tanpa sadar kita mengagung-agungkan virus corona. Betapa hebatnya, betapa menularnya virus corona. Saya mau ngomong begini, semenular-menularnya virus corona lebih menyebar perkataan profetik. Lebih dahsyat perkataan profetik. Sememati-matikannya virus corona lebih menghidupkan, lebih menyembuhkan kuasa darah Yesus. Kita kasih tepuk tangan yang lebih meriah buat Tuhan kita. Dan sementara sudah tepuk tangan, semua ketakutan dilenyapkan. Semua kepanikan dilenyapkan. Semua kekhawatiran dilenyapkan. Amin. Kadang orang kalau sudah tegang, terpaku, wah corona, waduh virus. Kita lupa darah Kristus lebih berkuasa. Itu seperti kayak tentara Israel yang terlalu tegang lihat Goliat yang besar-besar. Wah Goliat besar. Hanya satu. Daud, satu anak muda saja Daud, yang bukan cuma ngelihat Goliat yang besar. Yang lainnya ngelihat Goliat besar terus panik. Terus
tenggelam di dalam ketakutan. Tapi Daud datang sama Goliat ngomong, kamu mendatangi aku dengan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Hanya satu anak muda yang bisa melihat Tuhannya lebih besar. Saya berdoa mata rohani kita diurapi semua di tempat ini. Mulai hari ini lebih dari kita melihat virus corona menakutkan. Kita melihat Tuhan kita lebih berkuasa. Tuhan kita lebih besar. Dan oleh bilur-bilurnya sakit penyakit kita disembuhkan. Katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Tuhanmu lebih berkuasa. Alkitab mencatat di dalam Alkitab. Ahli-ahli nujum orang Mesir juga bisa membuat tongkat berubah jadi ular. Mereka buat itu. Wow, luar biasa kayaknya. Ya, tapi ketika sudah berhadapan dengan tongkat Allah yang di tangan Musa yang berubah jadi ular, maka semua tongkat-tongkat ahli nujum bangsa Israel, ular-ular yang dibuat ahli nujum bangsa Israel ditelan habis oleh tongkat Allah. Saya mau ngomong sama saudara, firman Allah lebih berkuasa. Amin. Mungkin virus corona boleh sakti, boleh hebat, tapi saya mau katakan kalau saudara berjalan di dalam kuasa Allah, kuasa perkataan profetik saudara dipenuhi dengan kuasa Allah lebih dahsyat, dan itu kuasa Allah akan menelan habis semua kuasa sakit, penyakit, semua yang punya nama sudah ditaklukkan di bawah nama Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi mulai hari ini jangan agungkan sakit penyakit. Mulai hari ini jangan agung-agungkan virus corona. Mulai hari ini perkataan mulut kita harus mengagungkan Yesus. Mengagungkan Raja di atas segala Raja. Mengagungkan Jehovah Rafa. Ada virus corona, tapi ada Jehovah Rafa. Dia yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Yes. Jadi hari ini saudaraku bangkit dalam iman. Sama seperti bangsa Israel, ngelihat raksasanya besar, tapi mereka ngelihat Tuhannya lebih besar. Jadi saudara saat ini dan saya diajari untuk praktek. Ngelihat sakit penyakitnya, virus coronanya sangat menakutkan. Ya makanya banyak orang kan panik. Sampai panik buying juga. Ya, wah semua. Tapi itu bukan hanya terjadi di Indonesia, terjadi di seluruh dunia juga. Ya saudara beli barang-barang tentunya no problem, nggak ada masalah juga. Ya, tapi bukan karena ketakutan, bukan karena kekhawatiran, karena kita taruh iman kita pada pengharapan yang pasti. Dan Yesus itu pengharapan yang pasti. Kalau Anda taruh pengharapanmu sama Tuhan, Alkitab mau pengharapan akan Allah tidak mengecewakan. Jadi hari ini bangkit dalam iman. Saya percaya sementara firman Tuhan ini disampaikan, semua ketakutan sedang dirontokkan, sedang dihancurkan, semua kepanikan sedang dirontokkan dan dihancurkan. Mulai hari ini bangkit dalam iman. Saudara harus tahu bahwa khotbah ini sudah dibuat hampir 2 bulan yang lalu. Sebelum semua kepanikan ini melanda negeri kita. Oke, tapi tahukah saudara di dalam khotbah di sini, ditulisnya begini, sudah 2 bulan yang lalu, kan baru minggu ini presiden kita mengumumkan virus corona masuk Indonesia. Tapi sudah 2 bulan lalu ditulis, ubah ketakutan menjadi keteguhan. Jadi yang takut mulai hari ini ambil keputusan rubah ketakutan menjadi keteguhan. Ini pesan Tuhan buat saudara semua, kuatkan, teguhkan hati saudara, kuatkan, teguhkan iman saudara, bangkit di dalam iman, ubah ketakutan menjadi keteguhan. Ini firman Tuhan tidak disampaikan dengan sembarangan. Saya percaya ini memang inspirasi Roh Kudus dan tepat di waktu yang sangat tepat sekali. Kita semua sedang menghadapi situasi yang seperti ini. Ya, karena kalau tidak diingatkan sama firman Tuhan, banyak orang tanpa sadar akan tenggelam dalam ketakutan dan kekhawatiran. Makanya hari ini saudara diarahkan kembali supaya fokusnya tertuju sama Yesus. Boleh katakan amin saudaraku. Kayak Petrus waktu fokusnya sama Yesus, dia berjalan di atas air. Dia berjalan di atas mujizat. Dia berjalan di atas kemustahilan.
Tapi ketika fokusnya berubah, dia perhatikan gejolaknya, dia perhatikan ombaknya yang menakutkan. Sementara dia memperhatikan yang semakin menakutkan, semakin menakutkan, semakin menakutkan. Tadinya Petrus berjalan di atas air, dia mulai tenggelam. Berapa banyak orang tanpa sadar yang hari-hari ini secara iman tenggelam. Kenapa? Karena kita terus memperhatikan berita apalagi yang menakutkan. Berita apalagi yang menakutkan. Update apalagi yang menakutkan. Terus tanpa sadar hatinya bolong, imannya bolong karena ketakutan. Tanpa sadar kehilangan pengurapan, tanpa sadar kehilangan kuasa Tuhan. Tanpa sadar tadinya kita sudah berjalan sama Tuhan. Sekarang berjalan secara jasmani, turun level. Jadi hari ini saya ajak saudara, fokuskan kembali hati dan pikiran saudara bukan tertuju sama virus corona. Bukan tertuju sama resesi ekonomi. Keadaan yang saat ini, situasi jasmani. Mulai hari ini saya tantang saudara, fokuskan hati pikiran saudara pada Yesus. Mulai hari ini sementara Anda dapat berita yang baru lagi, virus corona, Anda yang kepikir darah Yesus. Amin. Anda ngelihat, wah ini infeksi bertambah terus. Anda deklarasi profetik banjir mujizat lebih dahsyat. 7 kali ganda terjadi dalam hidup saya, di keluarga saya, di gereja kita. Boleh katakan amin. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kalau saudara ada di tempat umum, ada orang yang batuk. Selama ini langsung mikirnya, wah corona ini, corona ini. Saya berdoa mata rohani saudara terbuka, mulai hari ini ada yang batuk, yang Anda lihat darah Yesus menutup bungkus saudara. Dan darah Yesus lebih berkuasa, itu bukan fiksi, itu real dan nyata. Darah Yesus bukan fiksi. Tuhan yang engkau sembah bukan fiksi. Kalau dia hidup dia sanggup menjaga saudara, kalau dia hidup dia sanggup melindungi saudara. Amin. Kalau enggak orang dicekam dengan ketakutan. Salah satu ciri orang dicekam dengan ketakutan, saya ketemu sama banyak orang yang hari-hari baru pilek sedikit sudah langsung mikirnya, jangan-jangan saya corona. Jangan-jangan kena corona. Lagi ada apa sih? Jangan-jangan kena corona, jangan-jangan kena corona. No! Kenapa? Karena di dalam diri saudara ada darah Kristus. Corona mencoba menyerang, gak tembus karena darah Kristus lebih dahsyat. Darah Kristus lebih berkuasa. Jangan biarkan ketakutan menyelimuti saudara. No, kita bangkit dalam iman mulai hari ini. Orang kalau tercekam dalam ketakutan itu akan melakukan tindakan-tindakan yang konyol dan gak masuk akal. Beberapa waktu yang lalu saya baru aja membaca berita ada satu orang Korea di Solo yang bunuh diri karena merasa terkena virus corona. Sampai nulis surat segala. Setelah itu dicek di rumah sakit, ternyata tidak ditemukan corona. Padahal sudah terlanjur bunuh diri. Loh, konyol saudaraku. Berapa banyak orang akan melakukan tindakan konyol kalau dicekam dengan ketakutan. Jadi saat ini juga dalam nama Yesus, semua ketakutan di hatimu dilenyapkan. Semua kekhawatiran tidak ada tempat lagi di hati saudara. Yang ada adalah Yesus. Yang ada adalah Jehovah Rafa. Yang ada adalah Allah yang menyembuhkan. Allah yang menanggung semua sakit penyakit dan kelemahan tubuh kita. Sehingga oleh bilur-bilurnya penyakit kita disembuhkan. Tepuk tangannya yang lebih meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Yesaya 54 ayat 2-3. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu. Dan kalimat terakhir ini, ayo baca bersama 2-3. Pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Saya percaya ini bicara patok iman yang kita harus pancangkan dengan kokoh. Karena kalau nggak dipancangkan dengan kokoh, patoknya bisa goyang. Sebagian orang patoknya goyang terus dengan berita-berita yang aneh-aneh. Terus ngikutin berita terus. Takut keluar, takut kemana-mana. Tambah banyak ngikutin berita, tambah takut. Hari ini pancangkan kokoh patok iman saudara. Mulai hari ini kuatkan hatimu lagi.
Teguhkan hati saudara lagi. Karena iman kita harus aktifkan. Anda mau mengalami kesembuhan ilahi? Anda mau mengalami kesehatan ilahi? Anda mau perlindungan darah Yesus dinyalakan, diaktifkan dalam hidup saudara? Semuanya terjadi oleh iman. Jadi saudara harus bangkitkan, kobarkan iman saudara. Anda akan melihat perlindungan ilahi dimulai. Tapi kalau Anda terpuruk di dalam ketakutan, di dalam kekhawatiran, Anda mengekspos diri saudara, Anda rentan terhadap serangan. Anda berjalan dengan iman bahwa Tuhan menyertai saya. Iman bahwa darah Yesus menutup buku saya. Anda berjalan dengan iman seperti itu. Ada serangan pun kuasa darah Yesus menjaga saudara. Yes. Haleluya. Jadi hari ini pancangkan kokoh patok iman saudara kembali. Jangan berjalan dalam ketakutan, jangan berjalan dalam kekhawatiran, berjalan dengan iman. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa mengokohkan iman kita? Ya, saya mau membagikan 3 rahasia mengokohkan iman kita. Nomor 1, berdoa menantikan Tuhan. Kalau saudara takut dan saudara mau mengokohkan iman saudara kembali, kuncinya dimulai dengan berdoa. Yes, ini penting. Berdoa. Tapi jangan salah berdoa. Karena doa, ada orang yang berdoa dan tetap takut. Kenapa? Salah berdoa. Ada orang berpikir berdoa itu kayak posisinya berdoa. Ada orang berpikir berdoa sama dengan doa hafalan. No. Kalau saudara cuma doa hafalan saja, Anda berdoa secara jasmani, posisi saudara berdoa saja, belum tentu doa yang seperti itu akan mengobarkan iman kita. Doanya mesti benar. Doa yang benar gimana? Doa yang benar adalah ketika roh saudara connect sama Roh Kudus. Jadi doa itu enggak cuma di pikiran saja. Doa itu di mana? Hati. Coba semuanya taruh di tangan saudara di sini. Doa itu dari hati. Connect sama hati Tuhan. Dari roh kita. Connect sama roh Tuhan. Kalau connect hati ke hati, spirit ke spirit, roh ke roh, begitu connect mesti ada aliran mengalir. Kayak saudara colokin handphone saudara, kalau di situ ada listrik, connect, pasti listriknya mengalir. Benar apa tidak? Handphone saudara charging. Kalau handphone saudara charging, tadinya lowbat terus jadi full. Karena diisi. Tadinya sudah hampir mati, yang gak bisa dipakai. Sekarang on lagi. Karena diisi. Saya mau ngomong, doa itu ngisi. Doa itu ngisi. Ketika saudara connect sama roh Tuhan, sama Roh Kudus, maka saudara diisi oleh pengurapan Roh Kudus. Saudara dipenuhi dengan kepenuhan Roh Kudus. Saudara menerima yang namanya aliran Roh Kudus. Dan itu bukan perasaan. Itu sama seperti saudara minum air. Waktu kita minum, ada enggak yang masuk di dalam tubuh kita? Ada. Kalau doa saudara benar, waktu engkau berdoa, engkau akan rasakan ada aliran yang masuk di dalam roh saudara. Dalam hati saudara. Makanya Alkitab ngomong juga, dalam hati orang percaya akan mengalirkan aliran-aliran air kehidupan. Jadi kalau doa itu bukan cuma di pikiran saja. Doa Anda, coba sekarang belajar sementara Anda dengar khotbah ini pun. Coba mulai belajar dengar khotbahnya bukan cuma di pikiran sini, tapi dengar khotbahnya dari hati, coba connect. Saya percaya ada orang-orang di sini, begitu Anda coba connect begitu, langsung Anda rasakan ada sesuatu yang mengalir dalam roh saudara. Saat ini juga yes. Belajar seperti itu. Jadi doa dan menyembah dan memuji Tuhan. Connect sampai engkau merasakan ada aliran Roh Kudus mengalir. Masuk dan memenuhi hati saudara. Kalau aliran itu mengalir, Anda tadinya waktu doa capek. Setelah beberapa saat Anda diisi dengan kekuatan yang baru. Tadinya kosong, sekarang jadi penuh. Tadinya takut, sekarang hati kita kuat. Itu real power. Itu bukan teori. Itu real. Orang yang ngerti itu real. Jelas. Itu yang Yesus lakukan ketika dia merasa ketakutan di malam sebelum dia disalibkan.
Waktu Yesus takut, yang dia lakukan berdoa. Waktu Yesus takut, Yesus berdoa banyak-banyak. Yesus banyak-banyak berdoa. Yesus berdoa sebanyak mungkin. Dan ketika dia berdoa, dia dapat kekuatan. Saya bacakan, ayo kita lihat di dalam Lukas 22 ayatnya yang ke-43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi apa? Kekuatan kepadanya. Ini bukan bahasa retorika, ini bahasa real. Raw power, ada kekuatan yang mengalir masuk. Itu kepenuhan Roh Kudus. Ketika Anda connect sama Roh Kudus, Anda akan terima kepenuhan Roh Kudus. Anda akan terima aliran pengurapan, aliran air kehidupan itu mengalir dalam spirit saudara. Di situ engkau terima power, di situ engkau terima kekuatan, di situ engkau terima kuasa. Dan ketika engkau terima kuasa, engkau penuh dengan Roh Kudus. Kemudian saudara deklarasi profetik. Deklarasi profetikmu penuh dengan kuasa, itu yang membuat mujizat terjadi. Tapi kalau saudara nggak ngisi roh saudara, waktu engkau berdoa engkau nggak tahu gimana doa yang benar. Jadi doanya kosong, doanya cuma ngomongan aja, tanpa ada charging tadi, tanpa ada ngisinya tadi. Kalau manusia rohnya kosong, kalau kita nggak terima power dari Tuhan, maka ketika kita deklarasi profetik, ya kuasanya terbatas. Seolah-olah nothing happen, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena kita nggak terima kekuatan. Makanya di Yesaya dia ngomong begini, orang yang menanti-nantikan Tuhan dapat kekuatan yang baru. Ia berjalan tidak menjadi lemah, ia berlari tidak menjadi lesu, ia terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Kenapa? Waktu menantikan Tuhan dapat kekuatan baru. Saya waktu-waktu ini di dalam situasi yang dunia seperti ini, saya semakin sadar pentingnya menanti-nantikan Tuhan. Kadang saya berjam-jam, bisa cuma di kamar saya berjam-jam, hanya dengar Alkitab audio. Hanya dengar lagu penyembahan terus masuk dalam penyembahan. Banyak orang berpikir ini kok pengangguran? Bukan pengangguran, saya sedang charging spirit. Saya sedang ngisi roh saya dengan kepenuhan Roh Kudus. Begitu roh saya penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan pengurapan. Satu deklarasi, terima kesembuhan, kesembuhan terjadi. Itu yang membedakan, sama-sama ngomong terima kesembuhan, yang satu ngomong terima kesembuhan dari roh yang kering, yang satu ngomong terima kesembuhan dari roh yang penuh dengan kuasa Roh Kudus. Dampaknya beda. Jadi hari ini ambil waktu untuk berdoa dan menanti-nantikan Tuhan sampai Anda dapat kekuatan yang baru. Ambil waktu untuk di dalam hadirat Tuhan menyembah Tuhan. Connect sama Roh Kudus. Sampai terima kekuatan yang baru. Apalagi kalau saudara dicekam dengan ketakutan. Saudara perlu bangkit dalam iman. Dimulainya berdoa. Berdoa. Dan kalau saudara sudah ngerti connect sama Roh Kudus tadi, tidak hanya dalam posisi saudara berdoa di kamar, bahkan saat ini saudara sedang dengar khotbah, Anda sedang charging saat ini juga. Anda sedang diisi saat ini juga. Anda sedang kepenuhan Roh Kudus saat ini juga. Anda sedang terima pengurapan saat ini juga. Amin. Ya, di khotbah di gereja kita ini bukan cuma pidato kosong. No. Saudara harus tahu, saat saya khotbah begini sama saudara, saat ini saya ngerasakan ada sesuatu yang mengalir. Dan kalau Anda buka hati, buka roh saudara, Anda akan terima impartasi pengurapan. Impartasi kuasa itu masuk dan Anda akan pulang dengan mujizat. Kalau Anda percaya saat ini juga dalam nama Tuhan Yesus, terima mujizat, terima kesembuhan ilahi, terima kuasa Tuhan, terima kuasa darah Kristus menjaga hidup saudara. Katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, gimana kita mengokohkan iman kita? Yang kedua, recharge baterai iman saudara dengan firman Allah. Dengan firman Allah. Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Siapa yang mau imannya on?
Siapa yang mau imannya timbul, imannya kuat, boleh lambaikan tangan saudara. Alkitab ngomong iman apa? Timbul dari pendengaran akan firman. Makanya Anda sedang mendengarkan firman saat ini, imanmu dibangkitkan, ditimbulkan. Tapi kalau engkau enggak mendengarkan firman, bukan berarti saudara enggak punya iman. Imannya sudah ada tapi belum timbul. Imannya sudah ada tapi pasif. Tapi tenggelam. Tapi lemah. Tapi off. Pendengaran akan firman yang akan membuat iman yang off jadi on. Iman yang tadinya pasif jadi aktif. Iman yang tadinya tenggelam jadi timbul ketika kita mendengar firman. Kalau saudara pernah mengalami mujizat, tapi setelah itu Anda tidak mengisi diri saudara dengan firman, pasti imanmu tenggelam lagi. Dulu pernah mengalami mujizat, tapi enggak diisi lagi dengan firman. Semua yang tidak diisi dengan firman, bukan berarti Anda kehilangan iman. Tapi imanmu tenggelam lagi. Kenapa? Engkau enggak pernah dengar firman tentang mujizat. Engkau enggak pernah dengar firman tentang kesembuhan. Engkau enggak pernah dengar firman ya tentang keajaiban. Karena itu tenggelam. Kalau tenggelam, imannya off. Bukan kehilangan iman, tapi off, tenggelam. Ya, itu yang menyebabkan kuasa Allah enggak lagi bekerja. Jadi kalau saudara mau kuasa Allah kembali bekerja dalam hidup saudara, kalau Anda mau kesembuhan ilahi terjadi kembali dalam tubuh saudara, kalau Anda mau melihat mujizat dalam hidup saudara, mulai hari ini kuncinya firman. Firman. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Makanya dengarnya harus firman. Merenungkannya harus firman. Memperkatakannya harus firman. Ayat-ayat yang Anda baca, ayat-ayat firman. Kalau Anda mau mengalami kesembuhan ilahi. Ya berapa waktu yang lalu saya sempat mengalami tantangan di dalam kesehatan. Ketika saya mengalami tantangan dalam kesehatan, saya sengaja mengaktifkan iman kesembuhan ilahi saya. Dengan cara gimana mengaktifkan kesembuhan ilahi? Dengan cara firman. Dengan cara saya baca ayat-ayat kesembuhan ilahi, saya dengarkan khotbah-khotbah kesembuhan ilahi, saya pikirkan pikiran-pikiran kesembuhan ilahi, saya renungkan kesembuhan ilahi, saya rasakan kesembuhan ilahi, saya terima kesembuhan ilahi, saya percaya kesembuhan ilahi. Itu cara mengaktifkan iman. Walaupun di tubuh ada tantangan, walaupun di tubuh sudah ngerasa gak enak, tapi Anda terus bersikukuh, terus mikirin kesembuhan ilahi, terus merasakan kesembuhan ilahi, terus mengobarkan kesembuhan ilahi. Sampai di satu titik kuasa Tuhan bekerja, sakit penyakitmu dilenyapkan dan terima kesembuhan saudara, terima mujizat saudara. Katakan amin, tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Jadi cara mengaktifkan firman adalah cara mengaktifkan iman kesembuhan ilahi adalah dengan cara memikirkan kesembuhan ilahi, membaca ayat kesembuhan ilahi, mendengarkan kesaksian kesembuhan ilahi, memperkatakan kesembuhan ilahi, merasakan kesembuhan ilahi. Terus jalani seperti itu, terus. Sampai di satu titik, itu imanmu on. Caranya mengonkan iman itu gitu. Begitu imanmu hidup, kuasa Tuhan bekerja, kesembuhan ilahi jadi milik saudara. Jadi milik saudara. Yes. Makanya saya enggak ngomong saya sakit. Saya ngomong saya menghadapi tantangan di dalam kesehatan saya. Tapi saya berkemenangan. Karena saya tidak mempercayai saya sakit. Dan saya tidak menerima fakta saya sakit. Faktanya oleh bilur Kristus sakit penyakitku sudah disembuhkan. Faktanya dia berfirman dan disembuhkannya saya. Faktanya dia sudah menanggung sakit penyakit dan kelemahan tubuh saya. Sehingga oleh bilur-bilurnya saya sembuh. Walaupun yang saya rasakan sebaliknya. Tapi yang saya deklarasikan seperti itu. Yang saya pikirkan seperti itu. Yang saya rasakan dengan iman seperti itu. Yang saya perkatakan terus seperti itu. Dan di situ kuasa Tuhan bekerja. Itu cara mengaktifkan iman. Melalui firman. Makanya bangsa Israel dan Yosua untuk bisa masuk tanah perjanjian supaya imannya tetap kuat dan teguh. Tuhan ngomong, jangan lupa kamu memperkatakan Taurat Tuhan. Dan merenungkannya siang dan malam. Terus firman. Karena Tuhan sudah berjanji, kemanapun engkau pergi, aku menyertai engkau. Kemanapun kau meletakkan kakimu, kuberikan kepadamu. Siapapun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Itu yang
Pikirkan itu yang direnungkan. Jadi semakin banyak memikirkan firman, semakin banyak imanmu berkembang. Semakin banyak dengar berita virus corona, semakin kekhawatiranmu yang berkembang. Ketakutanmu yang berkembang. Prinsipnya sama. Gimana caranya membuat diri kita rentan dan cepat kena virus? Pikirkan aja virus. Takuti virus, rasakan virus. Oh, masuk. Enggak masuk pun jadi kemasukan. Oke, jadi mulai hari dalam nama Yesus, semua berita-berita negatif, stop. Amin, semua berita-berita ketakutan, stop. Mulai hari ini diganti firman Allah, firman yang menyembuhkan, firman yang menyehatkan, firman yang membawa perlindungan ilahi Tuhan atas hidup saudara, atas keluarga saudara, atas anak-anak saudara, atas orang tua saudara, atas orang-orang yang Anda kasih. Firman Allah lebih berkuasa. Amin. Ya jangankan virus corona kan harus dengan kontak langsung, terus cairan masuk di tubuh kita baru kita kena. Kalau kuasa perkataan profetik kan kita ngomong, ya dikirimkannya firmannya, disembuhkannya mereka. Jadi nggak perlu kontak langsung, Anda deklarasi profetik, deklarasi firman. Kalau hidupmu penuh firman kayak gitu, engkau deklarasikan kesembuhan terjadi. Amin, haleluya. Jadi mulai hari ini aktifkan iman. Jangan tenggelam dalam ketakutan, jangan tenggelam dalam kekhawatiran, jangan turun level. Mulai hari ini naik level lagi. Mulai hari ini fokus dalam perkara roh lagi. Bangkitkan iman saudara. Saya sengaja dari tadi bicara tentang kesembuhan ilahi karena saya sedang mengobarkan iman kesembuhan ilahi saudara. Karena jenis iman yang perlu dikobarkan saat ini iman kesembuhan ilahi, iman kesehatan ilahi, iman perlindungan Allah. Itu yang perlu dibangkitkan saat ini. Dan kalau imanmu bangkit, perlindungan itu nyala langsung. Perlindungan itu langsung berlaku. Virus corona enggak nembus mulai hari ini. Terhadap karena darah Kristus menjaga dan melindungi saudara, virus corona atau penyakit apapun tidak lagi bisa menembus saudara karena darah Kristus lebih tebal, darah Kristus lebih berkuasa, darah Kristus lebih dahsyat. Dia yang akan menelan habis sakit penyakit, dia menelan habis bakteri, virus, sakit penyakit apapun, darah Kristus menyembuhkan kita. Amin. Nanti bagian terakhir dari khotbah ini, kita akan perjamuan kudus. Anda akan terima tubuh dan darah Kristus. Oh, itu lebih powerful dari masker apapun. Kehabisan masker, Anda terima tubuh dan darah Kristus. Lebih berkuasa dan lebih sakti, saudaraku. Boleh katakan amin, amin, amin. Kasih tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Jadi mulai hari ini dengan mata iman saudara, penjagaan Tuhan lebih kuat dari masker. Amin, haleluya. Ngerasa enggak iman mulai dibangkitkan? Iman kesembuhan ilahi, iman kesehatan ilahi mau dikobarkan. Yang kayak gini Anda perlu dengar terus menerus, itu cara mengaktifkan iman. Perlu dengar, perlu pikirkan, perlu perkatakan, perlu rasakan, terus menerus. Maka itu nyala langsung aktif. Oleh firman Allah, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran firman Kristus. Tapi kalau saudara nggak jaga pendengaran saudara, Anda selesai dengar khotbah ini, pulang ke rumah, terus sepanjang minggu dengarnya corona. Tenggelam lagi imanmu. Ketika tenggelam imanmu, kau rentan lagi, terbuka lagi, celahnya terbuka lagi. No, jangan mau. Iman timbul dari pendengaran. Jaga pendengaran saudara. Karena darah Yesus itu nyata, tapi darah Yesus itu diaktifkan dengan iman. Iman. Amin. Bahkan saat firman Tuhan ini disampaikan, sakit penyakit yang ada dalam tubuh saudara sudah dilenyapkan. Saat ini apapun sakit penyakit itu dilenyapkan. Kanker dilenyapkan. Diabetes dilenyapkan. Sekarang terima kesembuhan, terima kesembuhan, terima kesembuhan, terima kesembuhan. Terima kesembuhan saudara. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, untuk kita membangun iman, butuh dari pihak kita menggabungkan diri dalam komunitas iman. Yesaya 41 ayat 6,
yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Ini teman yang benar nih. Kalau Anda bergaulnya sama orang yang benar, sama-sama orang percaya, yang terjadi imanmu tambah kuat. Tapi kalau pergaulan kita salah, iman kita rontok. Iman kita jatuh. Kalau engkau bergaulnya sama orang yang apatis, sama orang yang gak percaya kuasa Tuhan, imanmu jatuh mesti. Jadi pergaulan kita ikut menentukan, ikut membentuk iman kita. Karena Alkitab ngomong pergaulan yang buruk merusak. Anda jangan ngomong kebal, Anda gak bisa mengalahkan firman Tuhan. Pergaulan yang buruk merusak. Kalau Anda gaulnya sama orang-orang yang gak percaya sama mujizat, jangan heran imanmu mengalami mujizat rusak. Imanmu mengalami kesembuhan ilahi rusak. Karena salah bergaul. Jadi mulai hari ini bergaulah sama orang yang rohnya berkobar-kobar. Bergaulah sama orang yang percaya dalam kuasa Tuhan. Percaya bahwa Tuhan kita itu hidup bukan cuma 2000 tahun yang lalu. Dia tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tetap berkuasa, dulu dia lakukan mujizat. Hari ini, saat ini dia tetap siap. Dia mau lakukan mujizatnya dalam hidup. Saudara boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Jadi kalau saudara bergaul sama orang yang percaya bahwa kesembuhan itu masih ada hari ini, Anda waktu sakit bangkit imanmu. Anda ngerasa nggak dari tadi Anda dengar khotbah, karena saya percaya dengan kesembuhan ilahi, Anda ngerasa nggak iman saudara kesembuhan ilahi dibangkitkan? Ngerasa nggak? Tapi kalau saudara salah bergaul, salah dengar YouTube, salah baca sosmed, Anda yang tadinya percaya kesembuhan ilahi, jadi apatis sama kesembuhan ilahi. Ada orang Kristen yang apatis sama mujizat, sinis sama mujizat. Saya nggak habis mengerti. Coba sudah pikir, kalau mujizat terjadi, kalau kanker stadium 4 sembuh, kalau lumpuh berjalan, menurut saudara yang membuat lumpuh berjalan, kanker stadium 4 bisa disembuhkan, itu manusia apa Yesus? Yesus. Tapi herannya ada orang Kristen melihat perbuatan Yesus dan sinis. Mujizat terus. Mereka nggak ngerti yang ngelakuin Yesus. Jadi kalau saudara sini sama mujizat, sini sama kesembuhan, simple, salah bergaul. Nangkep apa tidak? Mulai hari ini, buang semua pergaulan yang salah. Mulai hari ini bergaul sama orang yang percaya. Kita orang Kristen sebut orang percaya, tapi banyak orang percaya yang tidak percaya. Mulai hari ini semua keraguan, kebimbangan dilenyapkan. Mulai hari ini percaya. Percaya. Dan engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Sesaat lagi kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kali ini perjamuan kudus gak akan seperti biasanya. Kali ini perjamuan kudus adalah satu momen yang Tuhan mau pakai dan urapi untuk mengaktifkan perlindungan darah Kristus atas hidup kita. Anda siap? Anda mau terima kuasa Allah bekerja dalam hidup saudara? Anda mau terima kesembuhan? Anda mau terima mujizat? Anda mau terima perlindungan dari sakit penyakit dari virus corona? Amin, mari bangkit berdiri, bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Siapa yang tadi sudah terima cawan dan roti seperti ini? Ya. Nah, saudara yang belum menerima ini, dimanapun Anda berada, saudara bisa lambaikan tangan saudara, petugas akan datang ya dan memberikan roti dan anggur ini. Ya, ada yang di sebelah sana, tolong petugas segera bergerak. Ya, ada yang di sebelah sana juga, ada yang di sebelah depan sini juga. Nah, kalau saudara lihat, ya Anda lihat dulu ke depan. Kali ini cawannya berbeda, kita sedang menjaga dalam momen yang seperti sekarang ini. Ya, jadi ini membukanya ada dua. Yang pertama yang bagian depan sini, kalau saudara buka, Anda akan bisa mengeluarkan rotinya saja. Oke, nah nanti kalau sudah waktu bagian darah Kristus, kita ganti dibalik gitu.
Jadi bagian yang ini dibuka nanti, jangan sekarang ya. Nanti ya dibuka dan kita akan terima anggur tersebut. Ya, darah Kristus. Masih ada yang belum mendapatkan? Boleh angkat tangan. Yang belum mendapatkan bisa angkat tangan. Nah, di depan sini ada beberapa. Silakan. Ada lagi? Mari kita nyanyikan bersama-sama. Ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Amin. Kemenangan terjadi. Ku yakin. Mari deklarasikan, katakan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari angkat roti itu di tangan saudara. Malam itu, dalam perjamuan terakhir Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, Ia mengangkat roti, kemudian memecah-mecahkannya, serta berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu sekalian. Perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat aku. Apakah saudara percaya yang kita angkat ini bukan lagi roti biasa? Tapi inilah tubuh Kristus. Kalau roti biasa enggak punya kuasa, tapi tubuh Kristus penuh dengan kuasa. Yesus juga berkata, akulah roti yang turun dari surga. Karena Yesus ngomong, tubuhku benar-benar makanan. Kalau Anda percaya bahwa Yesus adalah roti yang turun dari surga, dan saudara terima roti yang turun dari surga, Anda terima makanan dari surga. Saya mau ngomong begini, makanan ketika kita terima, yang kita dapatkan adalah kekuatan. Jadi sementara Anda terima tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus, terima dengan iman kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kekuatan ilahi yang daripada Tuhan. Terima urapan yang daripada Tuhan. Kekuatan untuk bangkit jadi terang. Kekuatan untuk selamatkan jiwa. Kekuatan untuk bangun pada Daud. Kekuatan untuk mengambil setiap janji Tuhan di dalam hidup kita. Mari yang percaya dengan iman, terima tubuh Kristus dalam nama Yesus. Sekarang saudara bisa buka cawan tersebut, bagian belakangnya ya. Yang bagian belakang sebaliknya dari yang roti itu. Kalau sudah, saudara boleh lihat ke depan sini terlebih dahulu. Sesaat lagi Anda akan terima darah Kristus. Dan itu bukan anggur biasa. Itu darah yang berkuasa. Saya diingatkan kemarin saudaraku, bahwa apa yang terjadi saat ini di seluruh dunia
Itu seperti yang terjadi pada zaman itu di hari sebelum bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Masih ingat gak tulah terakhir? Alkitab mencatat waktu itu maut menjalani seluruh tanah Mesir. Dan setiap kali maut masuk ke rumah orang Mesir, selalu terdengar teriakan dan tangisan karena anak sulungnya mati. Begitu maut masuk, mati, mati, mati. Itu di seluruh tanah Mesir, mati, mati. Sehingga dari rumah ke rumah terdengar teriakan, terdengar tangisan, terdengar teriakan, terdengar tangisan. Coba Anda bayangkan seandainya waktu itu kita ada di tanah Mesir, kita dengar teriakan, kita dengar tangisan. Dan kemudian malaikat itu kan jalan terus. Maut itu kan jalan terus. Terus makin lama makin dekat. Makin lama makin dekat. Makin lama makin dekat. Saudaraku, itu yang sekarang sedang terjadi. Kabar-kabar tentang virus corona melanda seluruh dunia. Wah, negara mana lagi? Negara mana lagi? Negara mana lagi? Baru saja hari Senin kemarin presiden kita mengumumkan sekarang virus corona sudah sampai Indonesia. Sudah sampai Jakarta. Dan itu kayak makin dekat, makin dekat, makin dekat. Dan di mana-mana di seluruh dunia terjadi maut, 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 maut. Tapi saya mau ngomong begini sama saudara. Pada waktu itu Tuhan membuat perbedaan. Waktu maut ini masuk ke rumah orang Mesir, yang terjadi kematian. Tapi ketika mereka lewat di depan pintu rumah orang Israel, ketika maut itu melihat ada tanda darah anak domba Allah. Begitu ada tanda darah anak domba pada waktu itu, umat Tuhan diluputkan. Amin. Umat Tuhan diselamatkan. Tahukah saudara, darah anak domba pada zaman itu sedang menubuatkan, sedang menunjuk kepada kedatangan Yesus Kristus ke dunia. Dialah anak domba Allah yang memberikan dirinya mati di kayu salib, memberikan tubuh dan darahnya mati di kayu salib untuk menebus dosa kesalahan saudara dan saya, sehingga kita yang harusnya kena maut tapi selamat. Amin. Oleh bilu-bilunya kita selamat. Kita diluputkan sama seperti pada zaman itu ketika maut melihat ada tanda darah anak domba, maka ada keselamatan. Hari ini ketika engkau terima darah Kristus, terima itu dengan iman saudara bahwa ketika ada darah Kristus di dalam hidup saudara, maka maut dilewatkan, kematian dilewatkan, kebinasaan dilewatkan, dan perlindungan darah Yesus diaktifkan mulai hari ini atas hidup saudara, atas keluarga saudara, atas anak-anak saudara. Apakah Anda percaya? Yang kita angkat ini bukan lagi anggur biasa, angkat bersama-sama, tapi inilah darah Kristus. Inilah darah yang berkuasa. Inilah darah yang sanggup menjaga saudara, yang sanggup bahkan menyembuhkan sakit penyakit apapun yang ada dalam tubuh saudara. Anda yang percaya, dengan iman kita terima dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sudah, letakkan cawannya itu. Angkat dua tangan saudara. Oh, rala wasya, rala wasya. Mari pasar. Oh, rala wasya. Oh, rala wasya, rala. Mari saudara. Perkatakan firman Allah. Ya, darah Yesus berkuasa. Mulai hari ini Anda berkatakan darah Yesus berkuasa. Perlindungan darah Yesus sudah diaktifkan saat ini juga. Sementara darah Yesus mengalir dalam hidupku, semua sakit penyakit apapun dilenyapkan. Kanker dilenyapkan, diabetes dilenyapkan, semua kelemahan pada bagian saraf, pada bagian tulang dilenyapkan. Perlindungan darah Kristus diaktifkan. Tidak ada penyakit sampar, tidak ada penyakit menular, tidak ada maut, tidak ada virus, bakteri apapun yang sanggup menembus darah Kristus. Darah Kristus, darah Kristus, darah Kristus, darah Kristus. Ya.
terima. Sekarang kami terima. In the name of Jesus. Sekalipun 1000 rebah di sisi kiriku, 10.000 rebah di sisi kananku, tapi aku tetap teguh, tetap berdiri karena darah Kristus, karena perlindungan Tuhan. Amin. Ku nyanyi haleluya, ku sorak haleluya, ku nyanyi haleluya, ku sorak haleluya. Rasakan darah Kristus, kuasanya menyebar dengan cepat, lebih cepat menyebar dari virus apapun, dari sakit penyakit apapun. Darah Kristus, darah Kristus. Ku nyanyi haleluya, ku sorak haleluya. Mujizat besar pasti terjadi dalam hidup. Mari katakan, ku percaya janji-Mu. Ku percaya firman-Mu. Ku percaya janji-Mu. Ku percaya janji-Mu. Ku percaya kuasa-Mu. Ku percaya kuasa-Mu. Mujizat besar pasti terjadi. Mari lambaikan dua tangan, katakan bersama-sama, ku nyanyi haleluya, ku sorak haleluya. Mujizat besar pasti terjadi dalam hidupku. Ku nyanyi haleluya, ku sorak haleluya. Mujizat besar selalu terjadi atas gerejaku. Mujizat besar pasti terjadi. Mujizat besar selalu terjadi. Mujizat besar sudah terjadi atas gerejaku. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Mari kita persiapkan persembahan kita.